Masya Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan saat ini Alhamdulillah seperti janji Ali tadi, kita sudah bersama abang kita, Abang Said Bajuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. ente mendekati Ramadan kelihatan bercahaya banget. Amin, Masya Allah. ya Rob. Ibadahnya Nah, bagus pasti nih. Lampunya terangan dikit nih, baru ganti lampu. Baik Abang Said, ini Siap. Ramadan insya Allah ya. Kalau Allah redho kita sampaikan umur kita di Ramadan ya. Amin. Jumat insya Allah Ramadan, hari Amin, yang insya Allah. bagus untuk mengawali Ramadan. Amin, insya Persiapan ente apa? Mungkin kalau kemarin hatam sebulan 50 kali, sekarang mungkin Wah, kita... ente terlalu lebay, Li. Satu aja belum. Masya Allah. Tapi ada target ya, ada target Insya ya. Allah. Insya Allah ya, Pasti ada Masya Allah. target. Silakan Bang Target Said. pertama pasti nyari bini dulu. Oh jadi bini di Ramadan. Enggak. Kobul insya Allah doanya. Amin, kobul ya Rob. Amin ya. Baik silakan. Bang Said. Syukran Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jumpa lagi dalam Cahaya Hati Indonesia bersama saya Said Bajuri. Dan sekarang sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke media sosial kami @cahayahatiainus yang insya Allah nanti akan langsung dijawab oleh guru-guru kita bersama Syekh Ahmad Al-Misri, ada Ustadz Taufikur Rahman dan Ustadz Abdurrahman Al-Jailani dengan tema menyiapkan diri menyambut Ramadan. Langsung aja Ustadz, siap? Oke. Ali, ente enggak? Ustadz. Nggak ditanya. Siap pula. Oh, ya. Siap. Silakan. Oke. Pertanyaan pertama untuk Syekh. Bismillah dari Reina Pratiwi 14. Benarkah akan ada peristiwa dahsyat di tanggal 15 Ramadan tahun ini karena bertepatan dengan hari Jumat? Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada sebuah riwayat diriwayatkan oleh Nuaim ibn Hammad di dalam kitab Al-Fitan, hadisnya 638. Dan riwayat itu dari Ibn Mas'ud, bahwasannya Rasulullah mengatakan nanti akan terjadi di pertengahan Ramadan peristiwa dahsyat, dukhan atau asap dan lain sebagainya. Itu menurut ulama hadis ini hadis palsu. Artinya orang berdusta atas nama Nabi SAW menyampaikan hadis ini. Menurut Imam Adz-Dzahabi dalam kitab At-Talkhis, bahwasannya ini hadis palsu. Menurut Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, itu juga hadis palsu. Menurut Imam Al-Uqaili dalam kitab Ad-Du'afa Al-Kabir, bahwasannya ini riwayat palsu. Maka saya berharap kepada masyarakat sebelum menyebarkan berita apapun tentang hadis, tentang corona, tentang penyakit, tentang tetangga, tentang teman, harus lebih teliti dulu. Jangan gampang menyebarkan apalagi berdusta atas nama Nabi. Karena hadis dan ayat yang kita gunakan untuk hukum dan hal yang gaib harus hadis yang jelas, yang sahih. Hadis lemah tidak bisa, apalagi hadis palsu. Ketika orang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, maka peristiwa itu tidak ada sama sekali menurut riwayat hadis. Kalau seandainya terjadi, tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Maka jangan menakut-nakuti orang. Sudah corona, tambah takut lagi, orang tidak bakalan keluar dari rumah sembari kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau sudah kiamat dan ada tanaman di tangan kalian, tanamin. Sekarang bilang, kalau terjadi peristiwa di pertengahan Ramadan, kalian ayo masuk rumah tidur berselimut. Artinya suruh orang bunuh diri. Nggak sholat, nggak meminta perlindungan kepada Allah. Seharusnya pada saat itu kita memohon pertolongan Allah. Maka ketahuilah para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwasannya ini riwayat palsu, berdusta atas nama Nabi. Kalau antum menyampaikan lagi, berarti sama antum berdusta atas nama Rasulullah. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, barang siapa berdusta atas nama Nabi, dia akan dipersiapkan tempatnya di neraka jahanam untuk mereka yang berdusta. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Syekh. Li, jangan percaya sama hadis palsu. Ya Allah, Anda juga baru tahu. Tuh kan. Berarti yang nyebarin juga paham agama nih harusnya nih kita mesti tegur. Oh jangan ya. Ntar ente belajar aja sama Anda di rumah. Ya Allah, siap Bib. Sudah. Oke, selanjutnya untuk Ustadz Taufikur Rahman. Dari @putra_kasim03. Saya dan istri merasa masih kurang baik dalam membaca Al-Quran.
Lalu bagaimana cara terbaik untuk mengajarkan anak-anak selama Ramadan nanti? Tafadhol. Ikhwafillah rahimakumullah. Yang Nabi sangat gembor-gemborkan dalam hadisnya yang masyhur, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ikhwafillah, jadi dalam kesempatan Ramadan ini jelas apalagi kita sebagai orang tua, tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita. Kalau bahasa sederhananya, orang tua bisa masuk surga gara-gara anaknya. Dan tidak sedikit kelak di yaumil qiyamah orang tua bisa masuk neraka gara-gara anaknya. Nah, dalam kondisi memang kita ragu-ragu kenapa? Kalau memang sekiranya memang ragu-ragu kita belum becus untuk mengajarkan, ya jelas karena yang namanya ya belum mahir. Bahasa condet. Iya. Gambar aja dia. Ya, ikhwafillah, sekiranya memang kita belum mahir, ya. Sekarang tuh walaupun memang kita sedang melaksanakan physical distancing, lockdown ya. Iya. Tapi kan ngajolnya jalan terus. Nah, betul. Apa tuh? Ngaji online. Ngaji online. Iya. Nah, ini jauh-jauh hari Nabi udah ngasih peluang, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu udah lebih tahu dengan perkembangan zaman kamu. Jadi ikhwafillah, khususnya kita sebagai para suami untuk tetap dalam kondisi Ramadan yang akan datang, perihal yang namanya menanamkan ketauhidan, lebih-lebih Quran, sederhana bahasa saya, ke rumah mertua, ya, bawa nenteng colenak ke rumah mertua, duduk di taman bersama tetamu. Orang tua yang sayang sama anak, bekali mereka iman dan ilmu. Mantap, cakep. Cakep. Jadi panggil guru juga boleh Ustaz ya? Iya. Panggil guru, panggil guru. Iya, ente panggil guru, gurunya sampai rumah ente disinfektan semua. Insyaallah khair. Khair insyaallah. Selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Nggak ada, terima kasih. Oh Ade, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya ke Pak Ustadz Jelani, ini misalkan kita 10 hari terakhir nih Pak Ustadz, terus kita kelewatan nih, maksudnya nggak puasa karena kelelahan gitu. Itu masih ada kesempatan buat dapetin malam Lailatul Qadar nggak Ustadz? Makasih Ustadz. Siap. Ikhwa fillah rahimakumullah. Kelelahan sampai ketiduran bahasanya itu kan maunya Allah, kan udah begitu ya, capek lelah akhirnya kita tidur. Adapun persoalan bisa nggak dapat lagi, bisa. Kenapa? Karena memang yang namanya sisa-sisa daripada malam Lailatul Qadar itu masih ada, kecuali pas tanggal 29-nya. Habis dong. Tapi nggak gitu juga, sebab ada pendapat nanti kalau kurang lengkap ya ada tuan guru yang lain yang bisa meluruskan. Dalam salah satu kitab kalau nggak salah saya pernah baca dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu pendapat dari Al-Imam Ghazali ya, bahwa Lailatul Qadar itu ada pendapat ulama yang mengatakan dari pertama sampai terakhir bisa jadi. Ada yang dari malam pertama sampai terakhir bisa jadi, tapi malam ganjil-ganjil. Ada 10 terakhir, 10 terakhirnya juga semuanya. Nah yang paling masyhur adalah di 10 terakhir malam-malam ganjil. Tapi insya Allah manakala kemudian pada akhirnya kita mempunyai tekad dan niat yang kuat di dalam mencari malam-malam Lailatul Qadar, maka Allah Ta'ala akan mempermudah. Tinggal persoalannya sekarang, tadi saya bicara di luar sama Ustadz Taufikur Rahman juga, kondisi-kondisi yang sekarang orang kadangkala nyampe ya tate ke masjid. Tapi Pindah tempat cuman tidur. pindah tempat tidur doangan, itu dia yang jadi masalah.
Gitu. Jadi bukan kemudian memanfaatkan momentum detik demi detik di malam Lailatul Qadar tersebut, tapi cuman numpang tidur di masjid, ame sahur doangan. Gitu lah. Sehingga hal yang lainnya terlewati. Oleh karenanya ini yang perlu diperhatikan gitu ya. Bagaimana kemudian memanfaatkan waktu yang sedemikian rupa yang Allah Ta'ala berikan agar benar-benar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Nabi kan sudah menyampaikan dan menyarankan melakukan bahwa di 10 malam terakhir Nabi Muhammad itu mengikat daripada kain sarungnya. Artinya nggak di rumah, pindah itu. Terus kemudian yang namanya iktikaf juga bagaimana kan kudu belajar. Niat iktikaf tuh bagaimana juga kudu belajar. Sebab kalau cuman masuk doang ke dalam masjid, niatnya kagak jadi pahala iktikaf deh. Gitu kan. Nah kalau udah masuk ke dalam masjid juga ada aturan lagi, kagak boleh main sembarangan numpang ke rumah dulu. Balik dulu ngapain emang mau ketemu bini? Lah bukan iktikaf namanya itu. Jadi iktikaf tuh berdiam diri, ada tata caranya, ada adabnya di dalam masjid. Nah dengan itu semua kalau sudah kita lakukan insya Allah kita bisa mendapatkan malam Lailatul Tapi kan Qadar. nggak bisa itikaf di masjid, sekarang masjidnya nggak bisa digunakan. Itikafnya di rumah berarti. Iya guru ya. Ada. Masya Allah. Jadi begitu aja. Mudah-mudahan artinya kalau persoalan inti tadi tidak menjadi masalah. Karena memang kelelahan, ketiduran itu pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang tertidur itu kan Syekh ya, tidak mendapatkan daripada yang namanya kewajiban dalam beribadah. Apalagi ini kan ibadahnya sunnah gitu. Tapi bukan ngentengin ibadah sunnah ya. Dalam pemahaman seperti itunya. Insya Allah ketika hari-hari yang lain kita perhatikan dengan sebaik-baiknya, Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan. Wallahu a'lam. Amin. Amin. Kebanyakan sekarang cuma numpang tidur doang Ustaz. Jadi gak kemana-mana. Di masjid aja. Iya, Insya Allah ya. Ente juga pernah nih kalau gak salah nih liatin. Ane mah itikaf cuma mau ngetren. Oh salahin auzubillah min zalik jangan ya. Ngetren selfie udah. Iya. Baiklah itulah tadi jawaban dari guru-guru kita. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan melakukan doa bersama dengan guru-guru kita. Tetap di Cahaya Hati Indonesia.